layat hulu fi bai'i syajar maghrosuhu falayat ba'u fi bai'ihi li'anna syajar layatana waluhu. Ketika orang itu menjual pohon kelapa, menjual pohon jati, menjual pohon sengon, niku tanahe ora katut. Lho kenapa? Karena kata-kata sajar pohon ini enggak mengikut sertakan tanah. Kalau dodol tanah, pohon-pohon tadi katut, dodol pohon tanah enggak katut. Dodol tanah omah katut, dodol omah tanah yo katut. Lho bedanya apa? Karena kalau jenenge omah niku yo sak tanahe. Kecuali omah-omah gede kena kaya anak ya cita-cita. Jadi menjual rumah ini artinya rumahnya saja bukan tanahnya ya enggak masalah. Dia nak bedani. Kalau menjual rumah tanah katut, menjual tanah rumah katut. Tapi menjual tanah pohon katut, menjual pohon tanah enggak katut. Loh, bedanya karo rumah apa? Ya, mosok sampean gak iso bedakno kayu karo omah. Bedanya kalau rumah itu tidak biasa dibedol, tidak biasa diambil. Tapi kalau kayu biasanya dipotong. Ini agak perbedaan. Ngoten. Niki sing dihitung ya tek sapa sing didol ya sapa ya mbok menawa enek dol tinuku kersane. Kita paham iki mana yang haknya, mana yang bukan haknya. Makanya kalau menjual rumah terus ada kalungnya yang menjual itu membeli rumah, kalungnya yang menjual tertinggal di pojokan, yo aja dintit, itu enggak katut terjual, kembalikan pada yang menjual. Ini hukum syariat. Saya membeli rumah kan ya di dalam mesinnya kan ada kalung, berarti yang milik saya. Ora kena, karena dodoloman itu sing katut gur tanah, barang-barang yang bisa dipindah ndak katut. Makanya kalau menjual rumah terus nemu kalung, kembalikan kepada yang punya tanah, yang punya rumah dulu. Ngoten lho. Jangan digunakan kesempatan saya menjual rumah di jerono masih ya tidak boleh, karena emas itu kalau dari Nabi Daud tahu rebutan dalam waktu Nabi Daud itu emas lantaan masih dalam tambangan. Kalau emas sudah cetakan itu tidak bisa katut, jelas mangkul, dan nggak bisa perkara yang ada di dalam tanah, hanya ketepatan berdengker di atas tanah, tapi di dalam tanah, tapi aslinya bukan di dalam tanah. Makanya kalau membeli rumah terus menemukan kalung bergram-gram atau sak kilo, emas sak kilo tapi jelas emas cetakan, itu tidak ikut terjual. Tolong kembalikan kepada penjual. Kalau tidak berarti makan barangnya penjual bi ghairi hak. Ngoten. Makanya Syekh Muhammad bin Hasan, santrinya Imam Syafi'i, Abu Hanifah, ditanya, "Ya Syekh, kenapa kamu tidak
nyusun kitab bab warok zuhud qanaah. Sebabnya saya sudah menyusun kitab yang bahas jual beli, ijarah dan lain sebagainya. Itu amalkan saja, yang halal yang haram ya kelihatan di situ. Jadi lek dodol uwit tanah sing jadi tempat uwit enggak ikut terjual. Demikian pula buah-buah yang belum masam, belum waktunya diunduh juga tidak ikut. Berarti lek dodol tanah jeruke katut. Tapi buah jeruk yang sudah waktunya diunduh enggak katut. Keren. Nah, contohnya sing durung katut buah niku buah sing ora katut lek enten Arab contohnya kaya manggari. Tol inakhlin manggari. Kurma. Terus tamri nahwi inabin. Wasamri nahwi mimat inabin biburuzin. Wajuzin bin ikotin. Lek dodol wite kurma, wite anggur, lek dodol wite kurma niku sing gak katut, sing ndek manggar, sing ndek mancung, sing wis nungul senajan masih mudah itu gak katut. Loh, kenapa gak katut? Katanya tadi yang sudah patut untuk dipaneni. Untuk kurma itu yang lagi muncul itu sudah banyak yang diunduh dan laku. Itu jenenge rutop kurma basah. Kalau kurma basah itu sekarang membeli di Indonesia nggak bisa. Jual enak aja ini di Ampel. Niku kanggo gawe jamu bendang meteng bagi wong sing ora meteng-meteng. Pun niku kurma teles. Saya pernah merasakan rasane kurma teles niku enak. Enake piye enak ora iso nyontokno. Polo niku lek wis menjadi mendompol. Niku katut, enggak katut. Fama zahara min guril ba'i wa malam yadzalil mustari. Dadi lek wis katut teten dompolan niku pun wonten kena diunduh berarti katute penjual. Tapi kalau belum nampak sama sekali, nah, seperti masih kembang, itu miliknya mustari, miliknya pembeli. Jadi kalau buah-buahan yang belum nampak itu miliknya penjual, kalau sudah nampak miliknya pembeli. Walau surito asamar li akhadihima ya fawalahu amalan. Tapi kalau disyaratkan menjual tanah terus menyaratkan
pohonnya miliknya mustari atau belenya miliknya penjual. No problem soal syarat-syaratan kok. Al muslimuna ala surutihim ma lam yukhalif asy-syar'a. Orang Islam itu harus komitmen dengan syaratnya, dengan janjinya. Selama janji itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau janji itu bertentangan dengan syariat, ya apa boleh buat, tidak wajib. Misalnya mulai aku teko tak colongno, lha janji dicolongno ora oleh. Colongno temenan gak oleh, karena nyolong itu termasuk melanggar syariat. Dodol wit klapa terus disyaratno bluluke niki kabeh teke pembeli. Silakan, teke penjual silakan. Karena kalau sudah ada kesepakatan dari kedua pihak, ini no problem, tidak ada masalah. Lah yang dihukumi di atas tadi itu ketika sama-sama tidak mensyaratkan, maka milik siapa? Boleh wakeh kan yo geger iso. Dan Wa'yub Qoyani lah buah-buahan yang dohir yang waktunya panen, terus wit-witan ketika itlak tadi kan menjadi saku. Kalau sudah wit-witan sing belum nampak buahnya, buah yang belum nampak buahnya itu menjadi milik pembeli. Buah yang belum nampak buahnya itu menjadi milik pembeli. Karena menjadi milik pembeli, tapi wajib bagi penjual menerima untuk ditetapkan buah tadi. Misalnya dodol tanah, terus enek tebune yang ketok tebune, enek klopone wis ana woi. Ada apanya sajalah. Berarti kan ini menjadi milik pembeli. Karena menjadi milik pembeli, maka bagi baik, ini penjual harus legowo membiarkan buah tadi sampai masa panenan sedilu. Kalau menjual tanah di sana ada hidungnya, dia menjual sawah, di umpomo apa dodol sawah, di kono ono kayune, ono wite. Terus wite niku disyaratno menjadi miliknya penjual. Maka di situ penjual boleh meneruskan untuk meneruskan sampai batas ngunduh. Kalau tadi menjual kelapa, ketika sudah tuwek kelapa niku gak ikut terjual. Karena gak ikut terjual, bagi penjual wajib bertanggung jawab membiarkan sampai panen. Menjual tanah niku ono jagungi, sik jemanten
atau wis mulai kena ditunu, itu tidak ikut terjual balik menjadi miliknya penjual. Karena menjadi miliknya penjual, maka bagi penjual punya hak untuk mengabadikan sampai batas panen. Berarti mustari, walaupun toh tanah sudah menjadi milik mustari, mustari harus sabar dulu sampai panen jagung. Ngoten lho. Sakit paham? Dia ada orang menjual tanah teng ngriku ana wite jagung, ana gabai, ana parini. Tapi sudah waktunya mbayar, sudah nampak niku cara pari godhok buahnya sudah kelihatan. Kelapa niku buahnya sudah kelihatan kelapa, belum cengkir. Tidak hanya cengkir, kelihatan kelapa. Loh, seperti ini kan menjadi miliknya penjual, bukan miliknya pembeli karena sudah nampak. Karena miliknya penjual, maka penjual masih diperkenankan untuk menahan tidak menyerahkan tanah itu menunggu buah menuai sampai menuai niku yo panen dulu. Tanah enggak kuberikan kepada kamu sebelum derep, sebelum unduh tak kekno lek wis diunduh. Ngoten. Niki sing dimaksudkan fayastahiqu al-bai'u tabqiyata samar ila awali judat, bagi penjual punya hak untuk membiarkan buah tersebut sampai masa panen. Setelahnya panen ya kaya kudu cuku ono. Ngoten. Kaya kudu dafatan satu kali panenan. Gak kena di cara lombokno dijarno dhisik kaya ngono ya gak mari-mari mung pentil terus. Makanya di sini hanya khusus barang yang dijual dengan satu kali. Walil mustari tabqiyatu sajar, membiarkan wit itu madama hayyan, selama wit itu masih hidup. Lata drijan walil mustari untuk penjual, untuk pembeli. Tabqiyatu sajar, membiarkan pohon tadi madama hayyan, ketika selama masih hidup. Kayak kita terus-terusan berarti dodol kayu kan mulai. Fa ini koto apalah suhu. Nah niki piye? Lek dodole niku dodol wit, terus dipersilakan untuk diteruskan di situ. Mongko boleh ditetapkan selama dia masih selama pohon itu masih hidup. Tapi kalau sudah mati ya suruh ngambil. Jadi dodol tuku pohon apa sajalah. Ketika
sudah diakui menjadi miliknya penjual, sedangkan tanahnya miliknya pembeli, maka penjual boleh membiarkan barangnya tadi, boleh membiarkan fasahu al-bai' tapi atas samar, membiarkan buah tersebut masih tetap masih ada. Nanti bagi mustari niku penjual, pembeli boleh menetapkan, mengabadikan sajar selama dia masih hidup. Niku oleh wit iki tekku selama aku masih hidup, berarti gak usah dikira sapa-sapa. Niku boleh. Fa inin qala'a falahu warsuhu inna fa'a la badaluhu. Kalau nandur kayu tadi itu selama masih hidup bisa dimiliki, maka ketika terbedol terangin di nebas sengon niku gak disyaratno dipotong, wis nebas sengon ngoten mawon. Maka ketika sengon itu guling, ini berhak untuk ditencepno maneh, berarti ditoto maneh kenging. Tapi kalau dibedol, ditanduri ganti sengon liya gak oleh. Ngoten. Ditebas sengon sak tegalan, gak disyaratno potong. Nah di sini ketika senon ngguling kena terah angin, iki kena didekno maneh. Tapi lek ditanduri maneh gak boleh ngambil sengon lain. Tapi serangan itu mau krono tadi itu sudah ditetapkan boleh, ya tetep aja ngguling di unggano maneh. Sapa sing unggano sakmono gedene ya. Tapi iki maksudnya hanya boleh ngoten to. Kalau di situ wabi wayadkhulu fi bai'i dabatin hamluha, lek dodol sapi yo kandungane katut, dodol wedhus yo kandungane katut. Wayat kulu fi bai'i dabatin hamluha, lek dodol daban dodol wedhus kehamilane ya katut. Hamluha al mamluk, tapi kalau memang itu dimiliki limalikia kedua pemiliknya. Fa ilam yakun mamlukan kal limalikia lam yasikal beka bayiha duna jum'am liya wa kata aksu. Katanya tadi ketika menjual dabah kendaraan di binatang niku kandungane katut. Arti kandungan sing dimiliki hamluha al mamluka limalikiha, yang dimiliki bagi pemiliknya kandungan tadi. Jadi abi dapatin hamluha al mamluk, kalau hamilnya itu miliknya penjual ya katut dijual. Tapi yang menjadi masalah fa'ilam yakun mamlukan limalikiha lam yasika al beka bayatuna hamliha. Ada orang akan mati wasiat karena duwe wedhus sik menteng, aku wasiat nanti hamil wedhus niku hadiahno sen sapa, aku ngambil wetenge wedhus di janine wedhus iku sesuk wakafno nang masjid misalnya. Lah urusan wedhus oleh ora kok
karena duit muniku nggak boleh. Jadi ada orang menjual wedhus metek, gak koyit-koyitan. Kalau metengane niku miliknya pemilik wedhus terus didol, ya gak masalah, no problem. Yang berarti hilang kabeh. Tapi kalau hamilnya itu miliknya masjid, seperti ada orang punya wedhus hamil, aku lek mati, anak iki kayak masjid. Lah kaya ngeten piye? Fa ilam yakun mamlukan limaliki ya lam yasihal be, jual belinya enggak sah karena seakan-akan menjual barang tanpa anaknya memisah, niku hukumnya haram. Pun nyantol enggak ngeten iki? Ya paham-paham. Apa ora usah diwaca ae bab bek-bek nih. Sesuk langsung bab utang. Bab utang. Ya kata iki ya banyak terjadi, tapi enggak setiap individu sing belajar kudune pedagang. Walaupun enggak pedagang ya harus ngerti. Pun sing tanglet-tanglet